Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Kami dari orang tuanya Pelangi, kelas 2 kelas 2 di SAI. Sebelumnya kami mohon maaf karena tidak bisa secara live untuk mengikuti acara ini. Dan kami diminta oleh Bu siapa? Syania. Bu Syania untuk membuat secara offline atau rekaman. Beberapa hal yang di highlight oleh Bu Syania itu tentang makna keluarga. Makna keluarga bagi kami adalah tempat untuk berbagi, tempat untuk mempraktekkan anugerah Tuhan satu sama lain. Jadi bagi kami keluarga itu adalah gereja terkecil, satuan gereja terkecil di mana kepala keluarga sebagai imam dan kami saling bertumbuh, mengasihi dan menerima satu sama lain. Ada tambahan nggak? Ya, menerima satu sama lain, perbedaan, kekurangan. Terus buat kami keluarga adalah tempat yang nyaman. Jadi kami mengusahakan sebuah keluarga, membuat keluarga yang nyaman untuk anggota keluarga, pasangan, suami istri, begitu juga untuk anak-anak. Itu sih yang kami terapkan di keluarga kami, makna keluarga buat kami. Poin kedua yang menjadi wacana untuk sharing makna keluarga hari ini adalah yang bisa kami sampaikan adalah bagaimana keluarga menjadi tempat pertama bagi pendidikan. Bagaimana keluarga menjadi tempat pertama pendidikan. Nah, buat kami sih pendidikan itu banyak macamnya ya. Jadi kami membangun iman, yaitu pendidikan tentang agama, tentang religius, rohani ya. Terus pendidikan komunikasi, yaitu tata cara berbicara, sopan santun, baik dengan adik, dengan orang tua, orang yang lebih tua. Kami tidak membiasakan dia untuk berbicara seperti anak-anak pada umumnya yang kita bikin yuk mimi cucu, tidak, kami tidak seperti itu. Kami hanya terus membuat dia itu memberikan kosakata sesuai dengan memang EYD-nya. Jadi ayo kita minum susu, meskipun dia masih kecil, kami sudah menerapkan hal itu. Jadi kami mengarahkan, jadi kami tidak pernah memaksakan Pelangi ini maunya apa gitu. Kamu harus begini loh kak gitu. Kami tidak pernah seperti itu, tapi kamu maunya apa gitu. Lalu dia bicara. Jadi karena komunikasi yang kami bangun sejak dia kecil antara kami dengan Pelangi itu komunikasinya cukup baik, dan Pelangi pun anak yang komunikatif gitu, aktif, komunikatif seperti itu kan. Jadi dia bisa mengutarakan apa yang dia inginkan. Ya, intinya iman, komunikasi, karakter dan nilai-nilai kehidupan. Itu aja sih. Jadi terus berkesinambungan antara satu sama yang lain. Mungkin tadi contoh-contohnya sudah disebutkan sama Mama Pelangi ya, Bapak Ibu semua. Lalu yang ketiga, bagaimana keluarga Pelangi mengajarkan Pelangi keterampilan dasar, bahkan menanamkan pendidikan agama. Mengajarkan Pelangi keterampilan dasar ya, yang utama adalah komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Di sini yang kita maksud adalah Pelangi, bahkan adiknya juga seperti itu. Dan kami juga membatasi anak-anak kami bermain gadget. Jadi khusus untuk game itu hanya diperbolehkan Sabtu sampai dengan Minggu jam 17, lebihnya udah nggak boleh, walaupun tanggal merah. Jadi melatih disiplin juga penting. Yang saat ini dia tekuni Biola ya, mungkin progresnya belum terlalu bagus ya, cuma udah sudah lumayan. Cuma, udah berani. Betul, harapan kami itu melatih, selain dia bisa, mungkin percaya diri lah, percaya dirinya lebih seperti itu. Keterampilan yang kita ajarkan, selain itu keterampilan dia punya bakat suka membentuk-bentuk kertas, itu salah satu keterampilan. Kita suka beliin dia buku-buku walaupun sebel ya kadang-kadang.
Jadi Karena mahal tapi kertas diletakkan. digunting-gunting berantakan seperti Ya, itu. dia Ya paling kita senang. arahkan sih, Ya, itu. tetap kita arahkan kalau habis membuat keterampilan seperti itu dibereskan, walaupun kadang-kadang sedikit jengkel kami gitu sama papa. Ya. Mungkin memberikan bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan kayak buku cerita tentang agama kayak gitu. Kita biasanya dengan gambar itu lebih mudah. Jadi ini Kak, Nabi Nuh kapalnya besar, nanti bawa sepasang-sepasang hewannya naik ke sini. Jadi ada gambarnya. Itu lebih mudah dipahami. Jadi menyesuaikan lah. Dan dia saat mulai 2 tahun, 3 tahun, kalau kita bilang dia selalu udah enggak 1 tahun aja dia udah gini. Nih kita nggak amen-amen, kapan ya kita amen-amen gitu, itu excited banget. Jadi dia amen-amen tuh sekolah minggu, dia bilang hari Minggu dia amen-amen, dia selalu punya kerinduan. Jadi Rabu itu dia udah nanya, kok kita nggak amen-amen, kapan kita amen-amen. Nanti Sabtu dia tanya lagi, kenapa kita nggak amen-amen, ayo kita amen-amen. Jadi amen-amen tuh harus ke gereja buat dia seperti itu. Jadi itu dari umur 1 tahun dia selalu minta seperti itu, ayo kita amen-amen, ayo kita amen-amen kayak gitu. Ya agak, ya itulah mungkin kami menanamkan agama dari sedini mungkin. Itu mungkin efek positif yang kami dapatkan yang kepada anak kami pelangi ini. Oke. Yang keempat, apa yang diharapkan bagi keluarga-keluarga masa kini dalam mendidik anak-anaknya? Apa nih? Iya. Yang pertama itu kita harus menumbuhkan kasih. Jadi anak-anak itu harus punya kasih. Lalu komunikasi yang baik antara ya. orang tua dengan anak, lalu anak ya kakak sama adik. Setelah komunikasi terjalin dengan baik, yang ketiga adalah saling menghargai dengan anggota keluarga, dengan lingkungan di luar keluarga. Itu harus ya. Iya. Penting sih saling menghargai. Terus jujur, harapannya supaya bisa menjadi anak yang jujur. Jadi Dimulai dari keluarga dulu iya, ya. dimulai dari keluarga. Orang tua. Iya. Orang tua harus jujur, melibatkan anak dalam segala hal gitu ya. Apalagi ya, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada anak. Jadi tanggung jawab itu tadi yang pernah saya singgung adalah terkait disiplin juga. Jadi dengan menumbuhkan tanggung jawab, dia akan bisa menata hidupnya, menata waktunya, menata keinginannya, emosinya dengan rasa tanggung jawab. Yang terakhir mungkin sopan santun ya. Sopan santun penting. Jadi mirip kali sama menghargai. Iya, mirip. Sopan santun mungkin lebih general ya, lebih luas. Jadi gimana dia bersikap gitu. Mungkin itu aja dari kami, orang tua pelangi. Saya Ricky. Saya Helma. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi.